bahwa yang mengambil keputusan itu bukan Bang Andre. Yang ambil keputusan itu namanya Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto. Oh, jadi ini memang dari Pak Prabowo Oh langsung? iya dong. Kan SK yang tanda tangan kan bukan tanda tangan Bang Andre. Harusnya kan dulu kalau kita berbicara survei, itu memang kalau Buya dengan Bang Andre bertarung, nah itu ngeri-ngeri sedap. Oke, sobat PKS TV, kembali lagi bersama udah Haki di sini, Haki Kribo. Kali ini berbeda lagi ya. Ini adalah episode kedua, yang dimana podcast PKS TV mengundang host dari luar dan tentunya hostnya sudah di dalam di sini. Kali ini kita bersama abang kita yang luar biasa nih, dan biasa juga di rantau. Itu adalah Bang Levi. Assalamualaikum Bang Levi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Aduh, keren-keren. Nih, salah-salah PKS TV ya. Siap. Kalau yang belum tahu Bang Levi ini siapa, beliau adalah Ketua Ikatan Keluarga Minang DKI Jakarta. Siap. Ya, sama-sama di luar kita nih. Host dari luar Ya, dan beliau pun juga dari luar dan datang ke PKS TV. Mungkin Bang Levi izin Bang bisa menjelaskan kepada penonton PKS TV nih Bang, kegiatan-kegiatan seharinya Bang Levi. Wah, ya, baik udah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan juga sobat PKS TV dimanapun berada, ya, alhamdulillah terima kasih atas undangannya pada siang hari ini. Saya sehari-hari memang beraktivitas di Jakarta. Jakarta. Orang rantau Orang berarti. rantau ya. Tapi bahasa Minang bisa. Jadi sehari-hari Jakarta kegiatan mempunyai usaha, beberapa usaha dan juga aktif berorganisasi khususnya bersama-sama orang Minang lah di rantau. Karena kita punya prinsip awak ko di rantau ko badun sana. Baduna sadunya. Ya, jadi jangan sampai ada hal-hal yang bisa mengadu domba akhirnya merugikan kita yang berada di rantau. Jadi gitu sih. Iya, berarti Bang Levi ini adalah master kekompakannya orang-orang rantau juga nih di Jakarta nih. Ya. Ya, selain itu, kalau kawan-kawan yang belum tahu, beliau juga adalah salah satu pengurus penting juga nih di Partai Gerindra. Ya. Nah, Bang Levi, ini kan public shock nih Bang. Wah, Ketika ya sebelum pilkada ini mulai gitu ya, yang awalnya itu orang mengira Gerindra bakalan gontok-gontokan lagi sama PKS gitu ya. kan. Itu gimana tuh Bang Levi, kejadian yang singkat itu Bang bisa terjadi sehingga Bang Andre ya sebagai ketua yang paling vokal ya sebagai image-nya Gerindra di Sumbar itu tuh ternyata akhirnya mengagetkan publik dengan memberikan keputusan akan berkoalisi, bukan akan lagi ya, berkoalisi dengan PKS itu Bang. Itu kan saya sendiri juga kaget tuh Bang. Gimana tuh Bang Levi bisa menjelaskan cerita singkat itu? Kemudian kan Bang Levi juga sehari-harinya tuh pastilah ikut dalam pembentukan koalisi ini tuh gitu Bang. Ya, mungkin saya sedikit menjelaskan kali ya, meluruskan Ya. bahwa yang mengambil keputusan itu bukan Bang Andre. Yang ambil keputusan itu namanya Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto. Oh, jadi ini memang dari Pak Prabowo Oh langsung? iya dong. Kan SK yang tanda tangan kan bukan tanda tangan Bang Andre, Iya, tanda tangan iya, Ketua Umum dan Sekjen. Iya. Nah, inilah hal yang dicontohkan oleh Ketua Umum kita, Pak Prabowo Subianto. Presiden kita nih sekarang. Ya, insya Allah ya, bentar lagi tinggal hitung hari dilantik. Ya kan, jadi di Gerindra itu kita diajarkan oleh Pak Prabowo bagaimana kita berpolitik ini ada saatnya kita bertarung dan ada juga saatnya kita bersama. Ya, 2014 kerasnya pertarungan bagaimana Pak Prabowo dengan Jokowi, Pak Jokowi itu. dan tidak ada yang menyangka 2019 kita berkoalisi dengan Pak Jokowi. 2019 pun masih bertarung, tapi kan setelah bertarung akhirnya kan bergabung ya. Betul, Ya, maksudnya seperti itu. Nah, inilah yang dicontohkan oleh Pak Prabowo dan dibawa ke Sumatera Barat. Iya. Ya kan, dimana kerasnya pada saat Pilgub kita 2019 yang lalu, ya kan, dimana kita berbeda kita bertanding ya dengan PKS, berkompetisi dengan PKS. dan setelah selesai kita berada di luar pemerintahan dan
Bang Itu vokal Andre, sekali itu Bang ya waktu Bang di luar Andre pemerintahan itu, menjalankan Bang. fungsinya sebagai Iya, iya. kontrol di luar pemerintahan, Iya, iya. dan itu masih sebatas yang wajar karena yang dikritisi oleh ketua kita Bang Andre kan itu adalah kinerja, Kinerja betul, bukan bukan ke pribadi. bukan Nah itu pribadi. saya rasa itu hal yang wajar lah. Iya, iya, Jadi iya. kan memang fungsi kontrol itu dilakukan oleh ketua Gerindra Sumatera Barat Bang Andre. Iya, iya. Nah, dan satu lagi juga perlu diingatkan kepada warga Sumatera Barat, walaupun Bang Andre ini mengkritisi Buya atau Gubernur Mahyildi Iya, selama periode selama kemarin. periode, tapi alhamdulillah kan banyak juga yang dibantu, Iya. ya kan? Banyak pembangunan-pembangunan yang dibantu, banyak dana-dana Iya, pusat Bang. yang dibantu oleh Bang Ya, Andre. tanpa disadari Bang, Ya, untuk Sumbar itu makin maju Bang. membangun Sumbar, Walaupun ya. yang satunya Bang Andre di luar pemerintahan Iya, mengkritisi, iya. Buya tetap berjalan dengan pemerintahannya bersama Audi di Iya. periode yang kemarin sebelum Iya. Pilgub ini. Dan tanpa sadari sebenarnya Sumbar diuntungkan sebenarnya Ah Bang. iya. Apalagi Betul. kalau koalisi kan Bang. Nah, benar. Jadi itulah Bang Andre ini sekarang udah menjadi duta besar Sumatera Ya, Barat di setuju. pusat. Kami setuju. Ya kan, beliau Kami ini setuju. dengan keberaniannya, Ya. dengan kinerjanya, apalagi kemarin baru mendapatkan Detik Awards ya, 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 sebagai politisi yang sering membantu rakyat. Nah, ini juga menjadi apa namanya, menjadi sebuah kebanggaan bagi kita orang Minang gitu Iya, loh. betul-betul. Nah, ditambah lagi dengan hari ini sudah berkoalisi ya tentu akan lebih memudahkan. Iya, lebih memudahkan. Nah, tentunya harusnya kan dulu kalau kita berbicara survei itu memang kalau Buya dengan Bang Andre bertarung, nah, itu ngeri-ngeri sedap. Iya, betul. Buya sudah mengakui waktu itu. Ya, Nah, Buya mengakui. jadi alhamdulillah ya kan dengan kebesar hatinya Bang Andre menyampaikan pesan ini kepada Pak Prabowo, beliau tidak tidak akan ikut berkompetisi dan kita dukung Buya. Nah, karena apa? Karena tentu kita mempunyai alasan-alasan tertentu lah, ya kan. Buya juga selama 5 tahun memerintah ini, ya alhamdulillah eh, cukup baiklah kinerja dengan calon-calon yang sudah ada yang ingin ikut juga untuk berkompetisi, kan gitu. Nah itu sih sebenarnya. Iya, jadi kita minta juga pendapat kepada penonton PKS TV ya. Gimana tanggapan penonton juga? Kalau kami sendiri ya sebagai konten kreator juga melihat dan sering memantau medsos itu Bang. Memang Bang Andre sebenarnya mengkonkretkan langkah beliau sebagai legislator di Sumbar Ya. ini berarti nak Bang. Dan kita juga merasa apalagi kalau sudah berkoalisi ya, insya Allah lah yang dengan tagline gerak cepat itu memang jadi gercep jadinya insya Betul, Allah ya Bang. betul, insya Allah. pemerintahan. Apalagi sekarang ini Buya atau Pak Mahyildi berpasangan dengan kader terbaik Gerindra, Iya, ya kan? iya, Bang. Juga merupakan tokoh muda Sumatera Barat, orang Minang, ya kan, yang besar dan juga berkiprah di nasional di rantau, Jakarta, ya. ya kan, di rantau, dan beliau juga mempunyai track record yang cukup bagus, saya lihat ya kan, alumni UI dan juga organisasinya juga lumayan bagus dan banyak lah yang bagus-bagusnya gitu kan, sehingga ini merupakan langkah Kombinasi yang baik lah, mantap. ya kan, yang bisa kita bersama-sama bergandengan tangan membangun Sumatera Barat yang lebih baik lagi. Iya, iya. Kombinasi antara ranah dan rantau. Yes, ya, Bang. setuju. Kemudian karena Bang Levi banyak berkiprah juga di rantau, Bang. Ya, Itu penonton ingin tahu juga, ya Ya. kan? Nah, seberapa besar pengaruh para perantau ini untuk di ranahnya itu, Bang, di negara kita? Gimana tuh? ya. Jadi kalau kita berbicara rantau itu tidak lepas dari bagaimana tradisi orang Minang, Ya, ya kan? Bang, tradisi Minang itu Ya, merantau. jadi kalau perantau Minang itu memang terkenal mereka selalu ada di mana-mana, hampir setiap kota ya, ataupun daerah di luar Sumatera Barat ataupun Minang ini selalu ada orang Minang, perantau Minang. Ya. Nah, apalagi di Jakarta. Jakarta itu dengan total penduduknya sekitar 15 juta ya, 15 juta, dan 1,5 jutanya itu perantau Minang. Iya, iya. Nah, dan sejauh ini kalau saya lihat rata-rata pada umumnya apalagi satu daerah yang banyak perantaunya itu berdagang di Tanah Abang ya kan, di daerah Iya. Bukit Tinggi itu atau usaha-usaha besar lainnya konveksi, setiap hari Lebaran Idul Fitri pasti kampungnya macet atau rame. Ya, Nah, betul. Betul mudik sekali, Bang. pulang Samu kan gitu. Pulang Masamo. Nah, setelah selesai Lebaran, kampung itu disepi. Nah, Iya, jadi inilah peran dari perantau Minang di luar, yaitu bagaimana bisa menyatukan kembali gitu loh. Artinya begini, orang-orang Minang itu mereka bekerja di luar, merantau,
mereka bawa hasil uangnya itu mereka bangun kampungnya. Iya. Gitu. Membangun Kita lihat negara. bagaimana daerah-daerah kampung mungkin rumahnya mewah, bagus, tapi yang orangnya ramenya pas Lebaran. Nah inilah, dan tentu ini peran penting karena perantau juga pasti akan menginformasikan ke saudara sanak saudaranya Saudaranya di kampung, ya kan. betul. Nah apalagi terkait pilkada ini hal penting juga karena pasti yang namanya omongan ataupun saran dari orang rantau itu didengar oleh Didengar. bencananya yang di kampung. Iya, iya. Nah itu penting loh. Karena orang rantau ini tagih-tagih. Nah. Tagih-tagih. Iya. Kalau dia tagih di rantau, ketika kembali ke ranah, dia pasti menjadi tokoh gitu Iya, kan. insya Allah. Pasti bertakah gitu. 3T ini dah sampai itu, Bang. Tapi Bang Levi, Siap. by the way kalau kita masih berbicara nih, mungkin kayaknya kita butuh siraman air nih, Bang. Waduh. Ya, siap, kita di siap. sini ada menu, Bang. Oh, Teh dan teh manis. Kita panggil dulu nih Bang Yanto. waduh, ini abang Yanto, atau ya. Uni? Uni Yanto. Unianti lagi. Ya. Biar mirip-mirip lah. Minum dulu Bang ya. Oh ya, ya, makasih. Ya. Bismillah. Besok ganti gelasnya Gerindra nih, biar koalisinya keren. Biar koalisi keren ya. Ya. Oke. Ya, mana tahu Silakan. nanti ada juga tokoh-tokoh PKS nanti yang apa kan Iya. podcast sama Gerindra lagi Iya, kan. siap. Nah, sebenarnya banyak pertanyaan yang mungkin bisa kita bahas ini Bang. Siap. Cuman karena ini musim pilkada nih. Bang. Karena Bang Levi tentunya banyak berteman juga dengan teman-teman parpol lain. Ya. Parpol lain dan juga bahkan sekarang mungkin jadi kompetitor kita gitu kan. Nah, ini dari pandangan Bang Levi sendiri selama pilkada ini gimana cara kita menyikapi ini kalau misalkannya lawan politik kompetitor dari kita sebutnya langsungnya Mahyildi Vasco sekarang ini ya yang kalau kami sendiri menilainya Bang ya gitu ya, mereka sudah menyusun strategi itu mengarahkan ke serangan-serangan yang itu aja. Contoh kemarin pembangunan, kalau kemarin isu korupsi nggak mempan. Nah, diulang lagi dengan isu pembangunan dan ini makin nggak konkret itu. Bang. Sementara kan yang sudah kita bahas tadi Bang, itu kan Bang Andre sudah mengkonkretkan bahwasanya orang Minang itu adalah berjiwa-jiwa besar semua ya kan. Nah, dan ini tentu makin menurut kami Bang ya, menurut saya itu malah memperkeruh suasana sehingga jati dirinya orang Minang itu di medsos itu bisa terpengaruh dengan narasi-narasi perpecahan seperti itu. Gimana Bang Levi mengkonkretkannya supaya penonton-penonton ini bisa menilai juga gimana cara kita mendewasakan pandangan-pandangan kita di medsos ini melihat kompetitor kepada Mahyildi Vasco ini nih Bang. Kompetitor ya, kompetitor itu cuma. Jadi memang ini adalah hal yang nggak bisa kita hindari ya, karena berkompetisi, resikonya kompetisinya itu hanya dua paslon. Dan dimana kalau dengan dua paslon ini pasti akan tajam ya gesekan-gesekan. Iya, betul. Nah, tapi di sini kita juga menghimbau ya kepada seluruh pendukung Mahyildi Vasco, ya tentunya kita ini berdemokrasi itu ataupun berpilkada itu riang gembira gitu loh. Jadi kita nggak perlu baperan, ya kan, nggak perlu terpancing emosi, jangan dipecah belah, ya kan. Jika ada pihak-pihak lain atau pihak-pihak luar yang mengadu domba, menghasut atau menyebarkan hoaks gitu ya, bantah saja dengan baik gitu loh. Ya, tunjukkan dengan kerja. Iya, kata tidak perlu direspon. Malah saya mendapat laporan juga ada beberapa teman di daerah itu mendapat ancaman secara fisik gitu kan. Main fisik ya, Pak? Ada beberapa. Ini relawan ya? Ada relawan. Nah, jadi kami menghimbau jika memang ada ditemukan kecurangan-kecurangan maupun tindakan-tindakan yang melanggar hukum, laporkan. Kita kan sudah ada call center kan, sudah ada laporan untuk menghubungi pengaduan, ya kan, siapkan bukti-buktinya, ya laporkan, ya insya Allah nanti tim yang akan bekerja gitu. Yang penting kita jangan baper, selalu kita kedepankan, kita sampaikan ke masyarakat program-program kerja dari Mahyildi Vasco, ya kan, apa saja yang sudah dicapai Pak Mahyildi dan apa saja yang sudah dicapai oleh Pak Andre Rosiade gitu kan, sebagai yang sudah banyak membangun Sumatera Barat, ya kan, mulai dari BTS, jalan tol, beliau juga bantu lagi dananya supaya masuk lagi ke
ke apa namanya ke HK, dan juga Sebentar lagi nih Sejalawi nih, Bang. Sejalawi. Nah, itu konkret. Iya, iya. Bukan omon-omon gitu loh. Iya, iya, betul, betul. Jangan hanya bisa omon-omon doang gitu loh. Iya, Marah-marah sana sini tapi nggak iya. jelas gitu kan, Betul, betul, kinerjanya nggak jelas. Nah, itulah. Kita harap teman-teman santai aja. Santai Nggak aja. perlu ya, tegang lah santai. kita. Nggak perlu tegang. Ingat lagi ya, Bang ya. Iya, Kalau santai aja. kalau lawannya itu memang fanatik ya kita santai aja berarti. Santai aja, ya. Ya pasti kan siapapun yang berada di kubu lain itu juga dunsana kita juga. Iya. Nah, saudara kita juga. Saudara Jadi kita jangan juga. sampai terpecah belah lah dunsana ini. Kita pilkada ini hanya 2 bulan 3 bulan ya kampanye. Iya, Tapi setelah kita itu 5 kita setelah itu kembali kita lagi satu. kembali lagi, guyup lagi kita. Iya, gitu iya, loh. betul, betul. Mungkin karena tadi ada pembahasan apa nak Bang? Ada pembahasan tentang pelaporan-pelaporan ini. Nah, Iya. di tim kita itu ada siapa? Apanya Bang? Ketua Boy London. Boleh, lebih cocok lagi. Mukti Ali nama aslinya. Bang Panggilannya Boy London. Ya. Beliau ketua hukum kan, Iya, ketua tim hukum Mayadi Pasko, dan sekarang di posko itu sudah ada piket tuh setiap hari dari tim hukum. Iya, iya. Jadi- Berarti ini banyak juga nih Bang yang nanya-nanya kan. Kebetulan saya juga mantau sosmed komentar-komentar gitu kan. Banyak juga relawan-relawan ini kebingungan. Berarti kalau bingung untuk APK, untuk segala macam, berarti tinggal lapor aja ke posko ya Bang ya. Ya, yang pasti begini, teman-teman relawan dan simpatisan Simpatisan. itu mereka tentu harus terdaftar dulu lah, ya kan, di posko, ya kan, tentunya ada mekanismenya kan. Iya, iya. Nah, jadi jangan sampai kita menghindari ada oknum yang tidak bertanggung jawab gitu Iya, kan. ya, yang kemarin ngambil- dia datang-datang Iya, itu yang waktu iya. penetapan nomor urut itu Bang Iya, ya. datang-datang Dia atau- tiba-tiba datang-datang dan merasa ditelantarkan padahal dia terdaftar. Iya itu, ya jangan sampai nanti kita ada orang datang ke posko rame-rame minta APK, ternyata ya nggak dipasang gitu kan. Nggak dipasang. Ternyata hanya disia-siakan. Nah, jadi silakan sampaikan kepada teman-teman relawan, daftarkan dulu gitu kan. Nah, nanti teknisnya akan dijelaskan lah dari petugas yang ada di posko. Sobat PKS TV ya dimanapun berada, ya, momentum pilkada ini hanya 5 tahun sekali. Iya. Jadi ya kita sebagai orang Minang kan tentu mengedepankan yang namanya badunsana Ya. atau kekeluargaan ya. Jadi harapannya kami menghimbau juga kepada seluruh relawan, kader maupun simpatisan, kita berpilkada ini nggak perlu baperan lah Iya. ya. Kita Santai. hadapin semuanya itu dengan tenang, dengan senyuman. Kita harusnya yang gembira, Riang ya kan gembira. gitu. Makanya kita bikin acara konser musik gercep. Gercep. Nah, supaya masyarakat ini riang gembira, Riang terhibur gembira. gitu loh. Nah, jadi nggak tegang-tegangan gitu kan. Nggak usah tegang-tegangan, Ya, ya. jadi gercep, kita menghibur masyarakat. Masyarakat sudah ada di hati mereka siapa yang akan mereka pilih gitu Iya, loh. iya, iya. Nah, jadi kita silahkan bersaing, bertanding, berkompetisi dengan mengadu program, mengadu visi misi, jelaskan ke masyarakat. Biarkan masyarakat yang menilai, tanpa perlu kita menjelek-jelekan orang lain, calon lain gitu loh. Nah, itu saja. Siap. Nah, Gerindra tegak lurus dengan keputusan Pak Prabowo. Ya. Kita komit ya, mulai dari seluruh anak ranting, PAC, DPC, dan hingga DPD Gerindra pengurusnya siap memenangkan Mahyildi Pasko. Nah, karena bagaimanapun juga tentunya akan memudahkan ya jika linier presidennya Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra tentunya akan memudahkan kinerja maupun kerja pemerintah daerah Ya. yang dipimpin oleh Pak Buya Mahyildi dengan Pasko yang juga kadernya Pak Prabowo, dan juga itu akan mempercepat pembangunan di Sumatera Barat. Gercep. Ya, gercep ya, di mana Sumatera Barat ini sudah jauh tertinggal dengan provinsi lain di daerah Sumatera. Insya Allah ya, dengan Mahyildi Pasko, insya Allah pembangunan Sumatera Barat akan meningkat pesat dalam 5 tahun ke depan. Begitu. Sip. Ya. Terima kasih banyak Bang Levi. Sama-sama waktunya. udah. Dan kita tentunya guys, Ya. jangan lupa terus pantengin nih. Ya. Dalam beberapa minggu ini akan banyak sekali bintang tamu yang luar biasa. Ya, hostnya masih saya. Oh, saya nggak ganti ya. Saya nggak ganti. Oke. Siap. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa tekan tombol subscribe, kemudian potong-potong aja tuh untuk TikTok tuh yang mantap-mantap gitu ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bang, terlalu Aman. luar biasa, luar biasa.